Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Baik, kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu kegiatan kita ini itu tentang apa? Tidak, Bu. Baik. Kegiatan kali ini tuh untuk melakukan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu itu konseling kelompok apa? Tidak, Bu. Baik. Konseling kelompok itu yaitu layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam bentuk suasana kelompok untuk yang dipimpin oleh konselor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseling. Tujuannya memberikan agar anggota itu memahami dan menyelesaikan masalahnya yang bisa dibantu oleh konselor. Nah, sebelum itu kita akan menyepakati bersama ada 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, sukarela, dan saling menghargai antar kelompok. Apakah anak-anak ini mengikuti kegiatan ini itu kemauan sendiri atau ada unsur keterpaksaan? Tidak, Bu. Kemauan sendiri. Baik. Ibu juga belum mengetahui anak-anak ini dan kita belum saling mengenal. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri dan anak-anak juga yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu itu Nurmija, biasa dipanggil Bu Mija. Perkenalkan, nama saya Nur Herani, biasa dipanggil Rani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Baik, Rani. Perkenalkan, nama saya Fuzidi Sulis, biasa dipanggil Puji. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurani, biasa dipanggil Nurul, dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Sarina, biasa dipanggil Sarina. Saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Sulis Tenisi, biasa dipanggil Sulis. Saya dari kelas 11 IPS 1. Baik, Sulis. Baik, kita sudah saling mengetahui nama-nama kita semua. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tahap pembahasan, kita itu harus tes dulu konsentrasi anak-anak dan kita akan bermain. Nah, bermain itu singkat, sederhana saja. Ibu akan mencontohkan dulu terlebih dahulu. Misalnya Ibu bilang siang, pagi. Ibu bilang pagi, nanti tepuk tangannya itu 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam, tepuk tangannya itu kayak tidak bersuara gitu, cuma begini. Baik, Ibu tes ya. Pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, malam. Oke. Ya, sudah banyak ya yang udah konsentrasi. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kegiatan. Di sini tuh kita akan membahas masalah-masalah anak-anak itu apa saja dan kira-kira mulai dari siapa untuk menceritakan masalahnya apa? Saya, Bu. Baik, oke Darul, silakan. Masalahku itu susah dalam mengatur waktu tidur, Bu. Saya, Bu. Masalah siaran itu, Bu, saya merasa kurang percaya diri. Masalah yang saya alami itu saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau masalah saya itu takut berbicara di depan umum. Kalau saya, Bu, sering kayak menunda tugas begitu, Bu. Sering menunda tugas. Kita sudah tahu ya masalah-masalah anak-anak ini apa saja. Dan kita kan dalam bentuk kelompok dan kita itu sekarang ini kan belum
belum pasti kita akan menyelesaikan satu persatu. Jadi kita akan kira-kira anak-anak ini masalah siapa dulu yang terlebih dahulu untuk diselesaikan. Ya, kalau saya Bu, menurutku Fuji dulu Bu, karena ya mungkin Fuji dulu Bu. Mungkin yang lain siapa? Mungkin ada yang lain tambahan. Kalau saya Bu, saya sependapat dengan Sarina, masalah Fuji dulu. Oke. Kalau yang pendapat Nurul dengan Sus, Kalau menurut saya ya Fuji dulu. Iya, saya juga. baik. Masalah Fuji tadi tentang apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Oh ya, membandingkan diri dengan orang lain. Selama ini Fuji itu membandingkan diri secara pribadi itu kira-kira tentang apa saja? Seperti tentang kayak mungkin prestasi begitu sama pencapaiannya seseorang. Apa sih sebenarnya Fuji inginkan dalam hidup terkait perasaan pas membandingkan diri? Apa yang kamu Fuji inginkan pas membandingkan diri itu? Yang saya inginkan, saya itu ingin seperti mereka yang yang mungkin prestasinya itu mereka tinggi, kan mungkin karena ada juga rasa iriku sama mereka. Baik. Kira-kira Fuji itu ingin mencapai seperti mereka agar berprestasi juga. Baik. Kalau misalnya yang Fuji inginkan sekarang mengenai membandingkan diri dengan orang lain, yang Fuji inginkan Yang saya inginkan mungkin agar menjadi lebih baik, menerima diri dulu. saya kayak pengen sekali syukuri apa yang ada di diriku. Berarti Fuji ingin itu terlebih dahulu itu untuk penerimaan diri dulu. Iya. Kira-kira kalau misalnya menerima diri dulu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang menghambat atau tentang membandingkan diri. Fuji. Ada yang kira-kira ada yang menghambat. Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang sampai-sampai membuat Fuji sering membandingkan diri. Mungkin karena sering kayak misalnya kita sering nonton storynya teman-temanku begitu yang membuat saya kepikiran sama kayak wah mereka bisa begini loh, jadi saya kayak overthinking. Iya, baik. Jadi perilaku Fuji itu sering kayak nonton di sosmednya. Jadi membuat kayak kenapa saya tidak kayak mereka lebih begitu dari Iya. Fuji.